Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Setiawati. Saya dari Universitas Muhammadiyah Buton, jurusan PGSD kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat dari komunikasi lisan dan tertulis. Manusia hidup di dalam dunia komunikasi. Setiap hari dan setiap saat manusia berkomunikasi antar pribadi seperti berbicara dengan keluarga, tetangga, dan kerabatnya. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatio yang berakar dari kata komunis yang artinya adalah sama makna mengenai sesuatu hal. Dengan kata lain, suatu peristiwa komunikasi akan berlangsung apabila orang-orang yang terlibat dalamnya memiliki kesamaan persepsi atau makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. Biasanya komunikasi lisan dapat dilakukan apabila pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi bertatapan langsung. Kita sama-sama mengetahui bahwa sekalipun bahasa merupakan sarana komunikasi yang paling sering digunakan, tetapi ia hanyalah salah satu dari berbagai sarana komunikasi. Dalam penggunaannya, bahasa muncul bersamaan dan tak dapat dipisahkan dari sarana komunikasi lainnya. Selanjutnya kita beralih kepada pengertian dari komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung. Contohnya saat berkomunikasi dengan tatap muka langsung. Selain itu, komunikasi ini juga dapat dilakukan melalui alat yang berupa komputer yang telah dilengkapi dengan fasilitas konferensi jauh, dan dapat juga tatap muka melalui televisi sirkuit tertutup. Berikut terdapat beberapa ciri-ciri komunikasi lisan, diantaranya adalah: yang pertama, bersifat tatap muka face to face. Sistem ini mengandalkan peserta komunikasi dan hanya bisa terjadi bila ada orang yang bertatap muka langsung. Dan yang kedua adalah terikat pada ruang. Proses komunikasi ini terikat pada tempat atau ruang yang digunakan. Mereka yang tidak ada di tempat tidak dapat terlibat dalam komunikasi. Ketiga, terikat oleh waktu. Komunikasi ini hanya bisa berlangsung pada waktu yang sama jika ingin pesannya didengar orang lain. Dan yang terakhir adalah dengan mementingkan penampilan, yaitu setiap orang ingin melakukan komunikasi lisan mempertimbangkan penampilan dari terutama kesiapan panca indera untuk menjadi media dan sekaligus pesan dalam proses komunikasi. Ciri-ciri tersebut bertujuan untuk membedakan dengan sistem komunikasi lain. Setelah adanya penemuan teknologi komunikasi dengan media pita kaset, seloid kertas, dan sebagainya, menggunakan organ dominan berupa mulut dan telinga walaupun mungkin ditambah dengan mata. Komunikasi lisan hanya menggunakan sumber daya komunikasi berupa tubuh manusia, yaitu panca indera. Mereka sudah tentu ada aspek-aspek nonverbal yang ikut berperan dalam menunjang komunikasi ini, yang bisa berupa gaya berpakaian, ekspresi muka, gerak tubuh yang mungkin mempunyai makna. Terdapat dua jenis komunikasi lisan, diantaranya adalah komunikasi langsung dan tidak langsung. Komunikasi secara langsung ini merupakan komunikasi lisan tanpa adanya perantara jarak dan alat atau media yang digunakan untuk berkomunikasi. Komunikasi tidak langsung berbeda halnya dengan komunikasi lisan secara langsung. Jenis komunikasi ini menggunakan media atau alat perantara berupa telepon, komputer, dan televisi atau yang lainnya sebagai penyampai pesan atau informasi kepada komunikan. Yang pertama adalah suara. Suara merupakan getaran udara yang terjadi melalui pita suara dalam tenggorokan. Suara di sini pun dibedakan menjadi dua, yaitu suara hidup alias suara yang timbul dari huruf hidup yang merupakan huruf vokal, dan suara mati alias suara yang berasal dari huruf mati yang merupakan huruf konsonan. Bahkan
Bahkan kondisi fisik pun dapat membedakan suara seseorang individu ketika ia mengeluarkan suaranya, seperti bindeng atau sulit membunyikan nasal karena flu, serak atau parau karena kehabisan suara, cadel atau sulit membunyikan huruf konsonan, dan gagap sulit membunyikan dengan lancar. Berikut terdapat cara-cara untuk meningkatkan keberhasilan dalam komunikasi lisan. Yang pertama adalah memahami materi. Salah satu faktor penting yang akan mempengaruhi keberhasilan Anda dalam berkomunikasi lisan adalah pemahaman terhadap materi yang ingin Anda sampaikan. Dan yang kedua adalah kemampuan berbicara. Dalam komunikasi, yang dinilai tidak hanya seberapa cerdasnya Anda, melainkan juga keberhasilan Anda dalam menyampaikan suatu ide atau gagasan pokok atau gagasan kepada pendengar. Dan yang ketiga adalah tidak bertele-tele dan percaya diri. Percaya atau tidak, kepercayaan diri seseorang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam komunikasi lisan. Untuk menjadi seseorang yang percaya diri dan memiliki pembicaraan yang berkualitas, dibutuhkan pengalaman dan persiapan yang matang. Kemudian penampilan. Dengan berpenampilan yang rapi, Anda akan memberikan efek segar dan cinta yang positif akan diri Anda. Tidak perlu heboh, sederhana namun memikat. Dan yang kelima adalah intonasi dan artikulasi. Intonasi dan artikulasi sangat penting ketika Anda berbicara di depan orang banyak. Maka dari itu, kamu perlu banyak berlatih dalam mengatur intonasi dan artikulasi, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan maksimal. Dan yang terakhir ialah gaya bicara. Apabila Anda lepas kontrol dan menunjukkan keangkuhan Anda, maka audien akan memiliki penilaian yang buruk terhadap Anda. Maka dari itu, evaluasi diri Anda dan perhatikan bagaimana Anda berbicara di depan banyak orang selama ini. Berikut ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari komunikasi lisan. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan komunikasi lisan menimbulkan timbal balik secara langsung tanpa perlu menunggu respon dari komunikan. Dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan jelas dan menimbulkan partisipasi atau tanggapan langsung dari komunikan. Kekurangan dari komunikasi lisan adalah memerlukan adaptasi atau penyesuaian kondisi dan situasi terlebih dahulu sebelum berkomunikasi. Memerlukan suatu uraian dan penjelasan yang lebih detail dan sulit untuk didokumentasikan tanpa bantuan alat recording. Selanjutnya kita beralih kepada materi terakhir, yaitu pengertian dari komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ialah komunikasi yang dilakukan melalui sebuah tulisan yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat yang melalui pos, telegram, telegraf, fax, email, dan sebagainya. Dalam dunia bisnis, komunikasi tertulis ini terbilang sering digunakan. Contoh bentuk komunikasi tertulis dalam bisnis yaitu yang pertama, membuat dan mengirim surat teguran kepada nasabah yang menunggak pembayarannya. Yang kedua, membuat dan mengirim surat aduan klaim kepada pihak lain. Yang ketiga, membuat dan mengirim surat penolakan kerja. Yang keempat, membuat dan mengirim surat konfirmasi kepada pelanggan. Yang kelima, membuat dan mengirim surat pemasaran barang kepada pihak lain. Yang keenam, membuat dan mengirim surat kontrak kerja kepada pihak lain. Dan yang terakhir adalah mengirim informasi kepada pihak pelanggan yang meminta konfirmasi produk-produk baru. Adapun bentuk-bentuk komunikasi tertulis terdiri atas: yang pertama, surat dan memo. Surat dan memo dibagi menjadi 4 kategori, yaitu permintaan permohonan langsung, rutin berita dan pesan-pesan yang baik, berita-berita yang buruk, dan pesan-pesan persuasif. Dan yang kedua adalah laporan. Dalam proses komunikasi tertulis terdapat 3 tahapan yang harus dilalui, yaitu perencanaan, penulisan, dan penyuntingan. Kemudian kita beralih kepada syarat-syarat terjadinya komunikasi tulisan. Yang pertama, ditulis dalam format atau bentuk yang menarik, memiliki maksud dan tujuan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang
Yang ketiga, penggunaan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, penggunaan bahasa disesuaikan dengan potensi diri. Yang kelima, mencerminkan pengertian terhadap masalah-masalah yang dihadapi atau yang dituju. Dan yang keenam adalah hindari penggunaan kata atau kalimat yang dapat membingungkan pembaca. Yang terakhir, menunjukkan budi bahasa dan kewajiban penulis. Itu saja penjelasan singkat dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.